Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka. Saya Resti Pangestika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Automated Online Victory atau sistem pengawasan ujian online otomatis yang saat ini mulai diterapkan dalam pendidikan jarak jauh. Dalam video ini kita akan membahas 4 hal utama, yaitu apa itu Automated Online Factoring, bagaimana sistem tersebut bekerja, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, dan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, yang pertama, apa itu Automated Online Factoring? Yaitu sistem pengawasan ujian berbasis teknologi digital yang digunakan untuk memantau peserta ujian secara daring atau online. Sistem ini memanfaatkan kamera, mikrofon, internet, serta teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu mengawasi jalannya ujian. Jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas di dalam ruangan, maka pada ujian online pengawasan dilakukan secara digital melalui sistem factoring. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa ujian berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai aturan akademik. Dalam pelaksanaannya, kamera perangkat mahasiswa akan aktif selama ujian berlangsung. Sistem kemudian akan mendeteksi berbagai aktivitas peserta seperti posisi wajah, keberadaan peserta di depan layar, gerakan mata, suara di sekitar peserta, hingga aktivitas mencurigakan lainnya. Jika sistem mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak wajar, maka aktivitas tersebut akan ditandai untuk ditinjau lebih lanjut oleh pihak universitas. Mengapa universitas menggunakan sistem ini? Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Dalam sistem ini, ujian sering dilakukan secara online sehingga dibutuhkan metode pengawasan yang efektif. Automated Online Victoring digunakan karena memiliki beberapa tujuan penting, yaitu menjaga kejujuran akademik, meningkatkan kredibilitas hasil ujian, mendukung fleksibilitas pembelajaran daring, dan terakhir efisiensi pengawasan. Bagaimana sistem Automated Online Factoring bekerja? 1. Sertifikasi identitas sebelum ujian dimulai. Mahasiswa biasanya diminta menunjukkan kartu identitas, melakukan sertifikasi wajah, atau mengambil foto wajah secara langsung. 2. Pemeriksaan lingkungan mahasiswa dapat diminta memperlihatkan kondisi sekitar ruangan menggunakan kamera untuk memastikan tidak ada orang lain atau alat bantu yang tidak diperbolehkan. 3. Pengawasan selama ujian. Selama ujian berlangsung, kamera akan merekam peserta, mikrofon dapat mendeteksi suara, sistem memantau aktivitas layar, dan AI menganalisis perilaku peserta. Yang keempat, analisis dan laporan. Setelah ujian selesai, sistem akan membuat laporan aktivitas selama ujian. Jika ditemukan aktivitas yang dianggap tidak biasa, maka laporan tersebut akan ditinjau kembali oleh pihak kampus atau pengawasan manusia. Artinya keputusan akhir tidak sepenuhnya dilakukan oleh komputer, tetapi tetap melibatkan evaluasi manusia. Nah, apa manfaat Automated Online Factoring? Kesatu, menjaga integritas akademik. Integritas akademik berarti kejujuran dalam proses pendidikan. 2. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ujian online. Kadang-kadang masyarakat meragukan kualitas ujian online. 3. Mencegah kecurangan teknologi. Ini membantu mengurangi menyontek, kerjasama tidak sah, penggunaan catatan tersembunyi, atau penggunaan perangkat lain selama ujian. 4. Mendukung pendidikan digital. Perkembangan teknologi pendidikan membutuhkan sistem evaluasi yang juga modern dan adaptif. EOP menjadi salah satu solusi untuk mendukung transportasi digital pendidikan. Kekhawatiran mahasiswa terhadap sistem ini, walaupun memiliki banyak manfaat, sebagian mahasiswa dan dosen memiliki beberapa kekhawatiran terkait penggunaan sistem ini. Yang pertama, ada privasi data mahasiswa, khawatir mengenai rekaman video wajah, suara, dan aktivitas selama ujian. Mereka bertanya di mana data disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, apakah datanya aman. Kedua, tekanan psikologis. Beberapa mahasiswa merasa gugup karena diawasi secara terus-menerus oleh kamera selama ujian berlangsung. 3. Potensi kesalahan sistem. Terkadang sistem dapat salah menilai perilaku tertentu sebagai tindakan mencurigakan padahal sebenarnya tidak. Contohnya melihat ke samping sebentar, suara dari luar rumah, atau gangguan internet. Nah, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, universitas perlu
menerapkan perlindungan data dan kebijakan yang transparan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan universitas adalah: 1. Menjelaskan kebijakan secara terbuka. Mahasiswa harus diberi informasi yang jelas mengenai data apa saja yang direkam, tujuan penggunaan data, lama penyimpanan data, dan siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut. Kedua, menggunakan sistem keamanan data. Data mahasiswa harus disimpan menggunakan sistem keamanan digital yang baik agar tidak mudah bocor atau disalahgunakan. Tiga, membatasi akses data, hanya pihak tertentu yang berwenang yang boleh mengakses rekaman ujian mahasiswa. Empat, menghapus data secara berkala. Setelah masa evaluasi selesai, data rekaman harus dihapus sesuai kebijakan perlindungan data. 5. Menyediakan simulasi dan pelatihan. Mahasiswa perlu diberikan simulasi penggunaan sistem sebelum ujian sebenarnya agar lebih siap dan tidak merasa takut. Nah, sebagai kesimpulan, EOP ini merupakan inovasi teknologi pendidikan yang digunakan untuk membantu pengawasan ujian online agar tetap jujur, adil, dan kredibel. Sistem ini memiliki banyak manfaat dalam menjaga integritas akademik, terutama dalam pendidikan jarak jauh seperti di universitas terbuka. Namun, implementasinya juga harus memperlihatkan kenyamanan mahasiswa, keamanan data pribadi, dan transparansi penggunaan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan EOP tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada komunikasi yang baik antar universitas, dosen, dan mahasiswa. Semoga dengan penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab, sistem pembelajaran dan asesmen daring dapat menjadi lebih berkualitas dan terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.